Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nih, Bapak dengar. Apakah perkataan yang akan saya bukakan ini termasuk perkataan orang Muslim? Dengar baik-baik ya. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia Allah, dunia kami ya Allah. Ulang. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia Allah, dunia kami ya Allah. Oke Pak, perkataan itu termasuk perkataan Muslim nggak Pak? Apakah berdoa bisa mengutuk orang Pak? Kenapa? Apakah berdoa bisa mengutuk orang? Dengar baik-baik. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia. Apakah benar Allah membenarkan orang, mengutuk orang dan berdoa menghancurkan orang? Ya. Apakah dia Muslim? Siapa? Di perkataan tadi itu orang Muslim nggak? Siapa itu? Nggak. Menurut Bapak ini perkataan orang Muslim atau nggak? Dengar baik-baik. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia Allah, dunia kami ya Allah. Hah? Tidak Muslim. Bukan Muslim. Oke, Bapak dengar baik-baik. Untuk 5.700 orang, menurut pengakuan Bapak Rizal yang adalah seorang Islam, mengatakan bahwa Juma bukan seorang Muslim. Ya, untuk yang hampir 6.000 orang ya, menurut Rizal dia mengatakan seorang pembina apologet Islam Indonesia bukan seorang Muslim karena perkataannya. Dengar baik-baik teman-teman. Dengar. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Menurut Rizal bahwa Juma bukan seorang Muslim. Jelas. Silakan kalian pertanyakan kepada Rizal, langsung DM dia saja, langsung gacorkan kepada dia langsung ya, bahwa dia dengan jelas mengatakan bahwa Juma bukan Muslim. Selesai. Silakan Bro Z. Salve Bang Irka, salve teman-teman. Salve. Yang di bawah shalom ya teman-teman. Shalom Pak Rizal. Aduh pusing saya dengerin Pak Rizal, saya mending tawaf aja. Terserah Pak Rizal mau ngapain di sini. Ya kullu nafsun zaikatul maut lah Pak Rizal ya. Salam satu batu Pak Rizal. Lanjut aja Bang RK, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Bingung dengerin Pak Rizal dari tadi, puyeng. Udah kan Pak Rizal kan? Jadi jelas toh Pak Rizal? Bapak tahu Juma itu siapa Pak? Ya. Juma itu pendiri apologet Islam Indonesia dan tadi suaranya adalah suaranya Juma. Bapak mengatakan perkataan seperti itu bukan perkataan seorang Muslim. Dia seorang debaters dari Islam, Pak. Setiap manusia itu berbeda Bang, berbeda. Enggak, Jadi gini Pak. Berdoa, apakah ketika kita berdoa bisa mengutuk orang, Pak? berdoa itu apa? Berdoa itu hubungan kita, berkomunikasi kita dengan Allah. Ya, jadi gini Pak, dengar baik-baik Pak. Bapak dengar baik-baik doa yang diajarkan oleh Yesus Pak. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Ada kata yang sangat bagus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sekarang ini doa yang diajarkan Yesus, lalu doa yang seperti ini Pak, bandingkan Pak. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia. Bapak pilih doa yang diajarkan Yesus atau doa yang diajarkan oleh Juma? Silakan Pak. Pilih doa yang pertama atau doa yang kedua Pak? Sekarang saya tanya, apakah Enggak, jawab dulu. Bapak pilih doa yang diajarkan Yesus atau doa yang kedua Pak? apakah saya harus memilih? Ya kamu harus memilih dong. Kamu sebagai manusia yang mempunyai akal budi dan hati nurani untuk memilah hal segala sesuatu. Apa suruh saya memilih? Bapak memaksakan saya. Saya punya definisi sendiri. Saya tidak memaksakan, tetapi kamu punya hak ketika kamu berdiskusi dengan saya, punya kewajiban ketika diskusi dengan saya. Berapa ini penonton Bapak? 6.200. 6.000 orang. Bapak ini sudah memaksa. Tidak bisa Pak. Sudah memaksa. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Maaf Pak. Sampai di sini saja. Kenapa Rizal? Kok baper sih? Saya ingin ladanin kamu pilih mana? Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami yang bersalah. Ampunilah mereka yang bersalah. Ya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kau pilih doa Yesus yang diajarkan Yesus atau doa ini Pak? Pilih baik-baik. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia, hancurkan dia.
Rizal kok nangis, Rizal? Rizal, kemana Rizal? 6,5K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa tap layarnya teman-teman ya. Ada Bro Joseph ya, sudah bisa cover ini teman-teman. Saya bisa istirahat sebentar ya. Kita naikin lagi. Silakan Muhammad D, silakan. Oh ini ukti-ukti dulu. Coba, Ayo, sabar. Halo, Tole. gabung, mas gabung belum? Gabung sana. Halo, Pak. Gabung. Oh, Ojo, ya udah dibawa aja Pak ya. Saya nggak mau maksakan Pak ya, dibawa aja ya. Nah, saya naikin lagi Muhammad, silakan Muhammad. Ojo. Kita kencangkan tap layar itu. Halo, Muhammad. Buka kameranya teman. Kenapa gelap teman? Nyalakan lampunya. Suaramu lebih besar, RK. Ya saya minta kamu nyalakan lampu kamu. Lampu saya memang gelap. Gak perlu kau Oh nyalakan. ya udah kamu dalam kegelapan dalam terus ya. Kita lagi diskusi dengan orang yang terang bukan orang yang gelap ya, yang berani open kameranya. Oh ini bagus nih, Markus Ali nih, kayaknya bagus nih, oke nih. .3K teman-teman, jangan lupa follow Bang RK, lock orange-nya, tap layarnya dikit lagi 1 M teman ya. Halo Pak Markus Ustadz, silakan buka kameranya Pak Ustadz. Halo penyembah patung. Halo penyembah apa-apagan. Patung. Bentar Bang RK, ini sarapan saya. Halo penyembah kubur, halo majelis Rasulullah. Kamu sudah hadir ke haul ini belum? Pengajian? Baru. Keluar dia. Iya. Enak aja. Oke, kita naikin lagi. Kidrajat. Oke, Kidrajat, silakan Kidrajat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan Bro Joseph tangannya. Silakan. Saya minum air putih dulu. Waalaikumsalam. Saya baru tahu seorang Islam seperti ini, tapi mungkin ini aliran ini ya, mistikus, mungkin seperti sufisme atau mungkin aliran kejawen campur Islam. Tapi nggak apa-apa, memang itu hal yang biasa di dalam Islam. Apalagi memang sudah terbiasa dari zaman Rasulullah dan para sahabat, kalian memang terinfiltrasi dengan ajaran-ajaran pagan, ya jadi nggak heran. Terinspirasi dengan ajaran-ajaran Bukan terinfiltrasi. Oh, terinspirasi. Infiltrasi nggak? Terinspirasi Ya, itu infiltrasi. artinya apa? Terinspirasi itu artinya apa, Pak? Iya, udah nggak usah diperjelas nanti. Harus jelas perbahasa kata. Terinfiltrasi itu maksudnya tercampur baur. Ketika Nabi kalian bersabda, Nggak bisa, ini bukan ajaran Nabi Saya lagi Muhammad, menjelaskan ini kalau ajaran misalkan kejawen. Anda mau dijelaskan. Bro, diam dulu bro. Kau dengar baik-baik apa yang kamu diskusikan dengan Bro Joseph. Ya. Nggak, Biar itu jelas. Kan saya bicara satu-satu, Bos. Satu-satu. Ya betul, Anda mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Buka kameranya. Ya, moderator jangan matikan kameranya, moderator. Mic-nya jangan dimatikan, biarkan aja. Biar saya yang urus mic dan kameranya. Silakan buka mic-nya. Ya, ada fakul ilmi. Jadi kalau misalnya orang lagi menjelaskan, kamu dengar diam. Karena kamu yang minta saya untuk menjelaskan kan tadi, jangan hipokrit. Oke, saya bilang infiltrasi artinya tercampur. Kenapa? Saya kan kamu nggak pernah mendengar sabda Nabi, di mana Nabimu sendiri bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Atau bahkan kamu tidak mendengar penjelasan dari saya karena kamu terlalu sibuk dengan urusanmu di kamar hotel di situ ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itulah yang dimaksud dengan infiltrasi, artinya tercampur. Meskipun sekali lagi kamu ignore terhadap sabda Nabi bahwa Nabimu mengatakan, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Lagi sibuk menggunakan aplikasi micat atau gimana? Mendengarkan nggak tadi penjelasan dari saya? Coba diulang. Kalau mendengarkan. Buka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya, ini kan penjelasannya di sini kan pembahasannya dari tadi kan tentang soal agama. Ini saya mau nanyakan sesuatu yang ahli agama, yang katanya pengikut Yesus, saya mau nanyakan sesuatu. Ada nggak di dalam Alkitab itu mengatakan sembahlah saya, bahwasanya saya ini Tuhan, Allah Ta'ala? Oke, ini pertanyaan Islam yang sering diulang ya, bahkan oleh orang seperti kamu Kidrajat baru Nabi. Ya, cuman itu aja aku tanyakan. Satu, ada 3 pertanyaan, lanjut. Ya, bahkan saya yakin mungkin ya pertanyaan ini sering ditanyakan, tapi nggak apa-apa. Ketika kamu baca di dalam Yohanes 13 ayat 13, tapi Yohanes, nggak diam dulu Bang, Yohanes ayat berapa? nggak usah nyuruh saya diam, kamu tuh Islam, kamu di sini hanya bertanya. Kamu mau nanti giliran ditanya, kamu nggak bisa jawab, nanti saya suruh diam. Bisa, kita kan saling diskusinya begitu. Yohanes ayat berapa harus tahu dulu. Begitu, berdiskusi itu membiarkan ketika ada orang yang menjelaskan, dibiarkan selesai menjelaskan. Anda pernah sekolah nggak? Atau memang Anda tidak pernah sekolah, makanya Anda jadi seperti dukun seperti ini. Wajar pendidikannya seperti ini, maaf ya. Kenapa? Masalah pendidikan itu John Astis Defect namanya Bang. Itu apa nggak bisa ngejek saya dong. Apa? Dan Enggak, apa nggak usah ngejek saya. Kalau masalah pendidikan sorry. Ya. tidak perlu. Apa Nggak usah. itu apa? Itu apa? Itu apa? Kamu nggak usah bilang saya masalah pendidikan Bang. Nggak usah masalah Ya, pendidikan. dengerin. Coba jawab aja pertanyaan, jangan belok-belok untuk mengarah memancing untuk sebuah kepanasan. Orang yang pintar Bang bicaranya dengan otak dan juga pikiran. Nggak pikir mancing ke arah pendidikan apa-apa. Saya tanya kamu tamatan apa?
Orang yang pintar tidak mungkin tidak paham dengan pembicaraan. Di sini bukan public diskusi, di sini public malas-malas namanya. Diskusi itu menggunakan otak, bukan menggunakan tata cara. Makanya di sekolah itu diajarkan. Nah itu, adab itu penting. Di agama diajarkan tidak adab. Saya rasa semua agama sama, mengajarkan suatu adab. Sudah selesai berbicara Ki Derajat, baru Nawijaya. Lanjut silakan. Santai. Kalau belum selesai saya persilakan ceramah, tapi ini bukan hari Jumat, ya. Masih lagi hari Jumat. Lanjut silakan. Diam, kamu diam. Kamu diajarkan adab kan? Diam, saya sedang gantian berbicara. Ya. Kamu sok-sokan aja kamu, ya. Dengerin saya, ketika di dalam Islam diajarkan mana Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku. Inilah Islam yang haus akan validasi, ya. Gimana ya? Dalam Islam yang mana? Kamu mau selesai berbicara, kamu mau dulu berbicara. Biarkan dia bicara. Siapa? Kamu diam dulu. Katanya berpendidikan. Dengar orang ngomong dong. Itu perbedaan antara orang berpendidikan dengan tidak kan ketahuan jadinya. Ya. Kalau ada orang menjelaskan jangan fokus dengan layar handphone. Ki Derajat, baru Nawijaya. Ya, dengerin saya. Inilah makanya saya bilang al-adab fakul ilmi di dalam Islam tidak ada. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, konsep ketuhanan, Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu validasi dalam dirinya sendiri sehingga dia minta disembah. Satu-satunya entitas yang minta disembah dan diakui adalah iblis, dan itu tercatat dalam Matius 4. Di dalam Matius 4 ayat 7 sampai dengan 9, iblis mengatakan, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Itu perkataan iblis. Makanya itu yang diikuti oleh kalian, dan memang terinfiltrasi terlihat dari bagaimana kamu mengajarkan imanmu. Saya lanjutkan. Ketika Yesus mengajarkan sabar, dengar dulu. Katanya berpendidikan. Kalau orang ini belum kamu orang, makanya saya dibisukan, makanya saya apa-apa. Diskusi itu kan begini, bos. Dengar dulu Ki Derajat. Penjelasannya, interviewnya kemana? Anda dengar tidak bicara saya dari awal? Ketika kau membuat sebuah skripsi, ada latar belakangnya. Aku tanya, apakah ada di dalam Anda pernah buat skripsi, tentu ada latar belakangnya. Coba tenang dulu. Bahwa saya Tuhan dan sembahlah saya. Dengar dulu, biarkan Bro Joseph selesaikan dulu, baru kau patahkan dengan argumentasi kau. Oke. Lanjut. Jangan patah-potong gitu, silakan Bro Joseph. Aku minta ayatnya satu aja tunjukin. Orang diskusi berpendidikan itu ada latar belakangnya. Bukan masalah latar belakang, buktinya bro. Ini tipikal kau nggak pernah susun skripsi, katanya katanya berpendidikan. Bukan masalah susun ngomong skripsi. Tanpa latar belakang itu ngomong kosong. Ngomong tanpa muter-muter itu namanya katanya. Ya kamu sarjana nggak? Kamu pernah sarjana nggak? Kamu pernah sarjana nggak? Ya? Enggak, saya tanya, kamu pernah sarjana nggak? Pendidikan, makanya saya begini. Iya, makanya kalau kamu nggak berpendidikan, diam dulu. Nah, dengarkan saya. Jelas kamu nggak berpendidikan, makanya nggak paham kerangka berpikir, kerangka berbicara, kerangka public speaking. Dengarkan saya. Ya udah, saya langsung coba jawab. Diam kamu, silakan. Saya langsung jawab ya. Dengar kamu ya, Dukun. Dengerin saya, Dukun. Kamu nggak ngerti ya namanya orang lagi menjelaskan. Itu kalau kamu sekolah, nggak usah tingkat tinggi, nggak usah nyusun skripsi, Bang RK. Anak SD ketika ditanyakan rumus 1 tambah 1 dapat dari mana 2, dijelaskan sama nggak usah muter-muter. Di mana ayatnya, di mana? Udah, Bible ayat begini. Saya minta penjelasan itu aja. Saya masuk Kristen sekarang kok. Oh nggak perlu, kita nggak perlu dukun ya. Di dalam kekristenan dukun hancur. Di dalam kekristenan Tuhan kamu orang bukan Tuhan, Nabi. Ajaran sesat kamu dukun. Otaknya dipikir. Sembahlah aku lah. Oke, kamu nantangin saya. Nah iya, saya tantangkan. Kamu diam. Coba. Udah diam, kamu diam. Kamu nantangin saya. Oke, kamu nantangin dalam bahasa apa? Oke, kamu kena ya. Silahkan kamu jangan tampilkan auratmu yang tidak seberapa itu, karena saya yakin yang perempuan pun nggak nafsu. Ya, dengerin saya. Kita buka Al-Qutabul Muqaddas. Kita lihat perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatakan Dia adalah Tuhan. Saya akan coba comparing dengan kitabmu yang katanya suci. Oke, coba saya lihat. Itu Bible ayat berapa? Biar saya juga bisa menerjemahkan. Karena Bible ini banyak dirubah. Oh, enggak usah. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Kamu nggak ngerti bahasa Arab ya, brother ya? Coba saya gedein. Nggak ngerti bahasa Arab. Ternyata nggak ngerti bahasa Arab. Jujur, bisa nggak bahasa Arab? Biar saya nggak repot-repot buka Alkitab ini. Bisa nggak bahasa Arab? Ya, aslinya agamamu itu dari Yahudi apa dari bahasa apa? Ibrani apa bahasa apa? Baca, nggak usah kemana-mana, baca. Lah, aku cuman mau nunjukin di Biblemu, itu Bible bukan? Aduh, ternyata nggak bisa bahasa Arab ya. Ini jelas Bible loh. Iya, coba contoh artinya aja. Oke, Alkitab artinya aja apa? Saya mau tanya. Dosa curcur saya baca. Ini ada kaligrafinya. Karena kamu apa menghabiskan waktu dalam segi bicara, bro? Kalau bisa tidak menunjukkan Tuhan itu, jangan sembah, bro. Ada kaligrafi. Itu mau ditunjukin. Mana ngomong? Aku tunjukkan dulu. Sini lo HP ini. Siap-siapkan ini. Tunjukkan ya. Oke, kamu kan nggak ngerti bahasa Arab. Disinilah perkataan Yesus Dia adalah Tuhan. Ayat berapa, bro? Berapa? Lukas berapa? Ayat berapa? Kamu nggak bisa bahasa Arab berarti. Kamu nggak bisa bahasa Arab. Tuh kan, dengerin pemirsa baik-baik. 8,6 bodoh ini orang. Kenapa ada bodoh? Tidak bisa menunjukkan. Ini saya tunjukkan. Kalau mau debat agama ini baca aja. Teman-teman ini di mana saya tanya? Teman-teman saya tanya ini di mana? Sekarang kamu baca. Biarin aja 8.000 orang melihat. Ah, itulah ya. Jadi deril ya, dengarkan baik-baik ya. Baca itu. Kok baca itu? Tadi saya sudah tunjukkan. Gak usah kamu beli-beli di sana. Ngapain kamu baca? Aku baca menurut perintah kan. Wa qala tahaf anal awwalu wal akhiru. Kenapa? Terlalu dah. Saya baca sekali lagi. Wa qala tahaf anal awwalu wal akhiru.
Ingat ayat Al-Qur'anmu tidak? Ingat tidak dengan ayat Al-Qur'anmu? Ya udah, artinya apa itu? Aku di depan, kau seperti tele bro. Apa ininya? Kamu apa Romawi enggak? Sekdes on sekdes itu tambah itu all God. Kamu tahu nggak? Kamu kan debat agama di sini. Apa sih? Saya tanya bisa fokus nggak? Kamu lagi menyampaikan Yesus Tuhan atau belajar dulu Alkitabmu dengan baik. Mohon maaf, belajar dulu Alkitabmu dengan baik, baru kamu bisa mengerti. Dengerin saya ya, dengerin saya bacakan ulang. Bang RK izin mancing ya, teman-teman Islam. Dengerin saya, pasang kuping kalian, saya bacakan. Oke. Dengerin ya, saya lagi mancing. Oh, nggak usah saya bacakan, kamu aja nggak tahu ini apa. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini bacaannya. Oi, Islam. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu lihat layar HP? Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah? Kamu ke sana. Ada nggak di dalam sana Bible itu? Bahwasanya aku adalah Tuhan sembah. Saya baca sekali lagi ya. Kamu dan pakai kolor aja bukan. Ada nggak? Oh, kan begitu. Ada nggak? Tunjukkan bro. Saya bacakan sekali lagi ya. Aduh ya Allah. Saya bacakan sekali lagi. Kamu dengerin ya yang katanya kan? Islam. Kalau ada aku masuk agama Kristen sekarang, Yesus Tuhan Allah. Kalau ada. Dengerin. Malu ya Mas ya? Malu ya? Nah yang nggak malu lah yang saya malu, kalian berdua ya. Iya, kamu lagi dioyok, yang malu itu kamu lagi dioyok ya. Udah diam. Wah, begini Bang ya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan dan sembahlah aku duluan masuk agama Kristen, bukan kamu orang. Ini Islam nggak bisa diskusi Bang RK, berisik sekali congornya seperti perempuan. Kamu bisa diskusi nggak Ki Derajat? Itu dia lagi baca tuh. Baca dari tadi nggak kasih tunjuk ininya karena dia nggak ngerti ilmunya. Nah dia tunjukkan bahkan pakai itu alat penunjuk. Alat penunjuk. Aku nggak langsung aja ayat berapa ini berapa? Bang RK mute dulu. Bang RK mute dulu deh. Bang RK. Oke, kamu mute dulu ya. Kamu mute dulu. Silakan dulu. Tadi ada teman-teman dengar nggak? Tadi ada suara laki-laki lo sama dia lo. Lu lagi sekamar sama laki-laki bro? Apa gue salah? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astaga ya Tuhan. Astaga, mereka berdua lagi ngapain ya Tuhan? Aduh mama. Lagi ngapain deh? Orang-orang nggak paham ini. Oh, lagi ngapain? Kamu sekarang fokus. salam dari Banyuwangi, ngapain dah boleh gitu. satunya rambut panjang. Oh. Dibalik. Diskusi. Oke, lanjut diskusi. Oke, balik ke mana? Oke, lanjut. Jangan. Kamu bilang Lanjut. saya dari tadi sudah tampilkan. Saya dari tadi sudah tampilkan. Ya, saya baca sekali lagi terakhir. Saya tadi sudah baca. Kamu orang bisa bahas Yudaisme nggak? Pinter nggak? Berisik kemana-mana. Kamu diam dulu. Lagi mau dibacakan ayatnya kok. Bahas Yudaisme aja. Awal wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Familiar dengan ayat itu Islam? Teman-teman Islam 9.000 orang. Dengar ya. Dari tadi saya ulang itu ayat berulang-ulang. Dia tidak familiar. Tahu nggak itu dari mana? Ya, makanya tadi saya disclaimer saya sudah pancing. Al-Hadid 3. Itu surah Al-Hadid ayat 3 itu di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Itu menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Lihat di sini. La tahwatah anal awwalu wal akhiru. Kau baca dalam surah Al-Hadid ayat ketiga Tuhanmu berfirman. Kalau di agama saya jelas Allah sembahlah aku karena aku adalah Allahmu. Di Al-Qur'an saya tadi baca ini. Bible kamu ada tadi baca ini. Kamu bisa diskusi itu katanya Yesus ngomong itu Yesus sudah ngomong loh. Kamu nggak? Itu di ayat Al-Quran saya. Yesus. Astagfirullahaladzim, itu dalam kitab Alkitab Pak. Ada satu itu Alkitab Wahyu pasal 1. Mana? Apa artinya? Coba artinya. Itu baca Wahyu pasal 1 Bang Yosef yang tadi. Coba. Yang pakai bahasa Arab biar buat dia bingung lagi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus mengatakan Al-Hayyu, Al-Awal. Ada Yesus mengatakan, ada nggak ingat? Nah itu kata Yesus. Mana Yesus? Aku dia baca Yesusnya. Yesus yang ngomong. Woi, Yesus yang ngomong mana? Mana Yesus yang ngomong? Ada nggak sembahlah? Kayaknya kamu nggak ngerti deh. Bro Yosef mau diskusi dengan orang kayak gini kah? Oke. Baca. Coba baca. Karena saya orang bodoh ya, dengerin baik-baik semua ya. Coba baca itu. Baca, kamu baca sendiri. Wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu. Jadi ini perkataan siapa? Inilah perkataan Tuhan dengan wahyu, bedakan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kayaknya kamu nggak paham Ki Derajat. Bang RK, begini Bang RK ya. Kamu nggak paham teman dari tadi. Wahyu. Tahu wahyu nggak kamu artinya apa wahyu? Coba jelaskan. Kamu nggak paham ya? Artinya apa secara bahasa wahyu apa? Secara bahasa wahyu apa? Bahasa orang. Secara bahasa wahyu apa? Woi dukun. Jangan lu malah arti definisi sendiri. Secara bahasa wahyu apa? Wahyu itu perkataan atau firman yang diturunkan kepada orang itu.
disampaikan. Nah, itu namanya wahyu. Nah, dengarkan saya baik-baik. Kalau itu wahyu Yesus, berarti yang menyampaikan siapa? Dengerin ya. Giliran saya menjelaskan definisi. Oke, saya balikan kamera supaya kalian jangan lihat dukun butik ini, nanti kalian kesirep. Bentar ya. Kamu, aduh, nyari begitu aja kamu ngetik, katanya berilmu. Bukan ngetik, balikan kamera, conge, dukun kamu yang lagi buka kamera, dukun. Dengerin saya, dukun butik. Dengerin saya ya. Kayaknya nggak bisa diskusi, bro. Perkataan Allah. Nggak bisa ini. Perkataan Allah. Kamu turun di bawah aja ya. Main-main di bawah dulu, tap lahir di bawah, nggak bisa diskusi. Tahu nggak teman-teman? Itu penjelasan definisi wahyu. Dia ngarang loh. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis dalam mana Al-Qathan, wahyu itu secara bahasa mengacu pada pemberitahuan yang diberikan secara tersembunyi dan cepat kepada individu tertentu. Itu dalam kitab kalian loh. Coba tanya mana pesantren. Coba tanya kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh mana Al-Qathan. Wahyu itu apa definisinya? Masa percaya sama dukun? Hah? Kok dukun? Itu. Di kamar hotel mulu sih dukun. Halo, Yusuf Hidayah. Halo. Diskusi pakai ini ya, pakai dalil ya. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Ah, alhamdulillah. Islam. Oke, buka kameranya teman. Astagfirullah, masih Islam. Buka kameranya dulu teman. Buka kameranya dulu. Ayo. Bisa yuk buka kameranya dulu teman. Bisa kan? Buka kamera? Iya bisa. Oke, mantap. Silakan. Tanyakan Bro Joseph, silakan. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Ini, Mas saya akan jawab aja ini maksudnya. Mas, itu kan saya punya saudara Nasrani. Saya tuh dulu enggak, saya punya saudara itu orang Kristen. Saya itu pernah buka kitab ya dengan atas izin beliau yang punya kitab. Di situ kok katanya kayak anjing itu haram, terus Yesus itu mati dikafanin, disunat juga kok. Tapi kalau untuk di Kristen sekarang kok beda ya Mas ya? Mohon penjelasannya. Bukan ngajak debat ini, minta penjelasannya aja gitu. Oke, gini ya. Islam jangan sok-sokan berdebat sama Bang RK, ya apalagi sama saya juga sama atau orang-orang Kristen. Ingat ya, definisi debat itu. Saya nggak ngajak debat, saya cuma tanya. Saya bukannya lagi bilang Anda sedang debat, saya lagi definisi debat. Dengerin ya, ini makanya saya bilang sama teman-teman Islam, jangan kecepatan mulut daripada otak ya. Dengerin, orang lagi menjelaskan kok, debat itu bukan asal congor, debat itu ada argumentasi dan dalil ya. Oke, nah langsung jawab. Begini, kita bukan Nasrani ya, saya luruskan. Bang RK, saya dan sekumpulan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus disebutnya sebagai Kristen, bukan Nasrani. Bukan ya, sorry to say, your Quran itu tidak solve anything yang dituduhkan oleh Tuhanmu sendiri, ya, oleh ilahmu sendiri yang mengatakan bahwa kami menyembah ilah ada 3 dan seterusnya. Itu bukan kami, itu sekte yang kalian salah sasaran. Oke, jadi kami bukan Nasrani, kami Kristen. Sebut kami Kristen, bukan Nasrani, ya. Nanti jadi salah sasaran. Kemudian yang selanjutnya, kamu bilang anjing haram, Yesus mati di kafani dan seterusnya. Saya mau tanya dulu satu persatu, saya breakdown. Anjing haram ada di mana ayatnya? Jangan asal-asalan Bang, jangan asal-asalan ya. Betul ya, setuju Bang RK ngutip-ngutip perkataan. Misal contoh begini, Bang RK dalam diskusi misal ngomong, wah Muhammad itu begini-begini di dalam Al-Quran. Kalau Bang RK masuk penjara saya. Ayatnya masuk penjara, betul. Maka dalam hal ini juga sama. Kalau kamu nggak tahu ayatnya, tapi saya tanya dulu nih makanya. Saya belum tahu Anda tahu ayatnya atau enggak. Di mana di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada nggak tertulis ayat kita nggak boleh makan anjing atau anjing haram? Di mana? Saya kan ini Mas, saya kan tadi ngomong, saya pernah buka dengan izin keluarga saya yang Kristen. Iya, di kitab apa? Pertanyaan Bang. Saya nggak nanya itu kalau untuk kitabnya itu dia di Bible, tapi untuk kitabnya Yohanes atau yang lain-lain saya kurang paham. Tapi di sebelum itu kan ada istilah halal dan haramnya itu di Bible. Ada tulisan haram dan halal di bagian. Oke, gini. Saya cari itu. Gini aja Bang, jangan kebanyakan berbicara kalau Anda tidak tahu apa-apa. Karena salah satu ulama kalian yang bernama Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu ulama yang paling dihormati terutama di Saudi Arabia, itu Syekh yang terkenal, itu pernah mengatakan istadillah qabla an ta'takid, yang artinya kurang lebih jikalau kamu berbicara tanpa dalil maka kamu sesat. Dengerin ya Islam, itu ulama kalian sendiri. Jangan kalian ludahi, jangan kalian selisihi pendapat. Ya, jadi ketika sudah ditanya ayatnya di mana Anda tidak bisa menjawab, lebih baik Anda diam. Karena ini sama aja mengada-ngada. Karena memang faktanya betul. Saya tanya sama Bang RK, itu nggak mengada-ngada, itu demi Tuhan, demi Allah saya melihat. Saya tidak menerima sumpah ilah palsu. Dengarkan saya tidak peduli Anda pernah baca atau enggak. Karena saya, Bang RK dan teman-teman orang Kristen di sini bisa jamin tidak ada tertulis di dalam Alkitab anjing haram. Betul nggak Bang RK? Oh ada itu pasti ada. Ntar saya cari dulu. Enggak, ya udah kalau saya cari silakan dicari, kita tunggu di sini. Mau berapa sabar Bang, sambil kau mencari Bang ya, Bang Yusuf. Sambil kau mencari,
Jadi tidak boleh pelihara anjing kah atau bagaimana? Ya. Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya ketika sudah menjadi nabi? Oh, Nabi. Kan lagi bahas tentang anjing nih, sambil kau mencari data di Bible, saya tanya, Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Pernah ada anjing nggak di rumahnya? Saya belum pernah. Belum pernah. Saya tanya, tapi menurut kalau kamu boleh nggak seorang gitu, nabi ada anjing di rumahnya? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. 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 Karena anjing itu nggak najis. Kalau anjingnya nggak najis. Tadi kau bilang anjing najis. Tadi kau bilang anjing najis. Sekarang kau bilang anjing nggak najis. Gimana sih? Kamu jangan sederhana dong, bro. Giliran Bang Irka baru tanya kayak gitu aja, kamu bilang nggak najis. Oke, haram nggak? Haram. Kalau anjing ada di rumah Rasulullah itu haram nggak? Bible dituliskan anjing itu haram. Yang saya tanya, Ya, ketika anjing ada di rumah Rasulullah haram tak? Tak haram. Enggak. Oke, kalau tak haram, kenapa waktu itu malaikat sempat berkata itu, sempat menghampiri Rasulullah pada saat itu? Kamu tahu di mana hadisnya? Nih. Iya, coba. Ya. Kau lihat ini dalam hadis Abu Daud 3627 ya, Sahih ya. Bro, perhatikan sini, nanti bilang saya ngarang. Iya. Sahih ya. Sahih ya. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Soleh Mahmud bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq ya Al-Warizi dan Yunus bin Ishaq Abu Ishaq ya, terus dia mengatakan, ia berkata Rasulullah bersabda, Jibril ya datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, saya ulangi lagi, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, berarti di rumah siapa nih? Jibril mau masuk, malaikat Jibril mau masuk di rumah siapa nih? Rasulullah. Ada yang menghalangi kecuali apa? Patung. Lah kenapa di rumah Rasulullah ada patung? Kemudian kedua, yang patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar apa? Gambar apa? Saya lihat, mas. Saya nggak usah sosok. Baca Iqra, baca yang bergambar. Ya, patung. Iya, saya bisa baca. Serta terdapat anjing. Nah, pertanyaannya adalah, kalau anjing itu tidak haram, kenapa menghalangi malaikat Jibril untuk masuk ke rumahnya Rasulullah? Bingung. Anjing nggak haram, anjing haram. Nah, tadi kamu mulai muter-muter. Silakan proses lanjutkan Indo. Ini silakan. Yusuf, Silakan. Ya, kamu bikin malu aja. Islam juga dibawa pada sepakat bilang haram. Kamu lupa ya, ada 4 imam mazhab yang keempat-empatnya berbeda pandangan. Lupa ya Islam ya. Makanya saya bilang Islam itu rumit loh. Telat gak usah jadi pahlawan keserean kamu. Telat, saya yang udah membantu kamu, nggak nyadar ya? Kamu tuh udah dibilangin berkali-kali nggak usah bohong di sini, lagi ngomong sama mantan Islam, ya. Jadi jangan, saya dari tadi ketawa pola pikir Islam tuh seolah-olah mereka melupakan ulama, mereka melupakan dalil Al-Quran, mereka melupakan dalil hadis. Oke, sebelum saya ke situ, saya minta tagih data tadi ayat mana, udah dicari belum? Apa? Kau mau berdoa kepada Tuhanmu, silahkan berdoa. Rabbana zalamna anfusana, wahai zat yang membolak-balikkan hati, dan seterusnya mungkin ya. Ya muqallibal qulub, atau kamu mau berdoa taubatnya Adam, silahkan supaya Tuhanmu membantu kamu. Di mana tertulis di dalam Alkitab anjing diharamkan? Nggak apa-apa, kamu pakai Google pun saya sama Bang RK nggak jadi masalah, justru lebih cepat lebih baik, dan biar Bang RK naikkan yang lain. Ya, jangan pikir kamu penting Yusuf. Jangan pikir kamu penting. Gini aja mas. Enggak, jangan gini aja, gue udah tahu lu mau lari. Jangan lari, enggak lari. Gua nggak mau tahu. Iya, cari dulu. Lu nggak cari, kan kelihatan muka lu di sini. Kelihatan lu lagi ngapain di sini, nyari apa enggak? Jangan cengenges-cengeng, kita nggak butuh cengenges-cengeng, kita butuh serius. Diskusi yang benar adalah ketika kamu sudah menyampaikan sesuatu dan kamu bisa memastikan audiens di sini bahwa itu benar, ada tertulis dan ada datanya, itu tanggung jawab kamu. Jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan kebiasaan ritual praktik ibadah kamu dipraktikkan juga di sini. Lempar-lempar batu. Silakan. Nggak usah ngomong ibadah. Ya, nggak usah ngomongin ibadah karena kamu bukan ibadah, tapi kamu adalah ritual penyembahan sesuatu yang tidak pantas disebut dengan ibadah. Silahkan langsung ayatnya di mana? Saya kan tadi cuma nanya sih mas. Enggak, bukan nanya. Kamu memastikan. Kamu berani nggak potong kuping kamu, potong lidah kamu kalau diputarkan rekaman live-nya? Kamu mastiin ada di Bible, ada di Bible. Kamu ngomong loh dari ada. Iya, kan ada kan. Ngomong lagi. Ya udah, mana ayatnya?
Saya sudah bilang, mau cari di Google, mau cari di Facebook, mau cari di YouTube, kalau ada nggak jadi masalah bagi kami, karena kami tahu lebih menjawab dan lebih maha tahu daripada Tuhanmu. Sayang sekali ya Islam. Lah, jadi bukan saya dan Bang RK yang merendahkan Tuhannya kamu, tapi kamu sendiri, karena kamu tidak mengandalkan Tuhanmu, malah mengandalkan internet buatan Zionis. Ya, yang maha tahu itu, yang maha tahu itu Google, ya itulah. Ya silahkan dipakai juga nggak apa-apa, karena saya tahu Tuhanmu tidak akan menjawab, silahkan. Ini aja Mas. Oh enggak, Mas ini aja. Bang Eva sama Bang Yosef. Coba kalian tuh atas nama Tuhan kalian, kalau kalian nggak pernah lihat ayat itu. Loh, kemarin kami disuruh bersumpah, ini apa kalian balik kali ya? Coba kalian berani. Islam, Yusuf panik. Saya ini nggak ngajak debat. Saya ini cuma pernah lihat di Bible saudara saya. Gak ada bro, gak ada. Coba saya buktikan ya. Biar bikin kamu malu. Sama Bang Yosef, kalau nggak pernah lihat potongan ayat tersebut. Ya kalau nggak ada, kenapa saya harus tunjukkan? Coba. Kau gini, kau maksa orang untuk nunjukin masalah anjing haram. Tidak ada, bagaimana saya harus tunjukkan? Enggak. Kalian sumpah aja. Oh enggak, kenapa ditanyakan mana ayatnya? Kalau ada mana ayatnya? Itu yang ditanyakan dari tadi, pertanggungjawabkan. Kayak saya nunjukin, nah saya bawa data hadis Sunan Abu Daud 3627. Saya tunjukkan datanya. Karena saya mau berdiskusi itu pakai data. Silakan. Bang RK, maaf izin. Gini ya Islam, saya bingung lah. Mereka ini orang-orang benar-benar nggak usah berpendidikan, orang pakai otak, pakai akal. Ketika kita sedang menyampaikan berita informasi, yang punya beban pembuktian itu yang menyampaikan informasi, bukan orang yang mendengarkan. Kamu pernah lihat emak-emak bertukar gosip gak? Masa emak-emak bertukar gosip malah yang mendengarkan disuruh cari? Bu, tahu nggak? RT sebelah tuh kemarin beli kulkas. Tahu dari mana? Cari aja sendiri. Sekelas emak-emak gosip aja yang nyebarin gosip itu yang kasih informasi. Ini otak kamu tuh di mana ditaruhnya? Kamu yang duluan. Makanya tadi saya berani taruh apa, karena memang kami orang Kristen tidak pernah ada di dalam Alkitab ada tertulis, kecuali makanya di sini poin Islam nggak mengerti dalam diskusi ini. Poin di mana kamu bisa memanfaatkan peluang untuk menjatuhkan RK, menjatuhkan Joseph di depan 7.600 orang, di mana saya dan Bang RK sudah bilang tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab anjing diharamkan. Ketika kamu menemukan, wah ini ayatnya ada, wah ternyata Joseph RK ini bohong. Nah itu kan kesempatan emas buat kamu. Kepikiran nggak otak kamu sampai di situ? Malah kamu nyuruh kami bersumpah, itu otakmu di mana? Cari ayatnya sampai dapat. Saya nggak peduli mau ada di gua Hiro kayak sekaligus, saya tidak peduli. Cari ayatnya, kami yang bertanggung jawab. Karena kamu sudah ngomong ada dari tadi. Silakan. Otak kamu nggak jalan, saya bingung sama kamu. Yang hal sederhana seperti ini dibuat muter-muter. Saya sudah bilang berkali-kali. Bang RK mungkin sepakat dalam hal ini, teman-teman juga sepakat. Jangan kebiasaan muter-muter 7 keliling di sini. Praktikkan. Kenapa jadi off cam dia itu? Off cam dulu Yusuf. Malu Kak Yusuf? Off cam dulu Yusuf. Ucup. Ya. Tunjukkan mana datanya. Bingung? Bilang iya saya bingung gitu. Ya jujur sih, jujur Mas. Jujur saya bingung gitu. Enggak, iya dari awal itu saya nggak pernah baca Bible, cuma sekali itu saya lihat-lihat. Bohong, tadi di awal baca Bible, sekarang nggak baca, bohong. Saya cuma baca itu sekali, cuma saudara saya atas izin beliau. Enggak, lu pernah baca apa enggak? Pernah. Apa itu? Boleh menipu dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, Bible yang kamu baca, itu kamu baca di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang ada anjing haramnya? Biar kita dapat clue deh. Yang gua dari tadi nggak dapat poin. Di mana Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kalau lu pernah baca? Jawab, jangan jawab. Orang Protestan. Jawab. Itu orang Protestan. Perjanjian Baru di mana anjing haram? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di kitab apa? Ya itu Mas. Saya cuma di awal itu kan. Saya kan tadi pertanyaan. Islam. Nih, dengerin ya. Udah nggak bisa diskusi nih Yusuf. Pertanyaan lain, coba pertanyaan lain. Ganti pertanyaan. Kamu nggak bisa diskusi ya. Udah diam aja, udah dengerin. Jadi tadi kan udah ngomongin anjing, terus ngomongin sunat ya, ngomongin sunat abisannya. Kami sunat itu sudah digenapi dalam pembaptisan. Kenapa? Karena gini lah. Maaf, saya lagi sibuk Bang. Kabur. Ya, udah puyeng lah Bang RK kayak gini semua orang-orang udah jelas. Kabur dia teman-teman. Maaf katanya, saya lagi sibuk katanya teman. Aduh Tuhan Yesus. 7,6K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya, tap layarnya teman-teman, 1 orang 5 kali share teman-teman, kita kencangkan teman-teman ya. Kita naikin lagi teman-teman ya. Bang RK, dari tadi roomnya bau loh, pada ninggalin kotoran doang, habis itu bau. Iya kayaknya ini. Kabur mereka, buang hajat kabur gitu mereka. Ada naik kah? Oke, Muhammad Faik. Oke teman-teman, tanggung teman-teman ya, jangan tanggung-tanggung kalau mau diskusi ya.
Halo, Faik. Oke, turun dulu Faik ya, di bawah ya. Saya biarkan loh ketika kalian mau dengan Bro Jose, kalian buy one gitu kan. 1 versus 1. Sabar, yang keren nanti di akhir ya teman-teman ya. Saya kasih pengajaran jaga. Silakan Sahuri. Kencangkan tekan share-nya teman-teman ya. Thank you mawar-mawarnya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sahuri, selamat malam, bisa buka kameranya? Iya, selamat malam. Ya, buka kameranya. Nah, di sini gelap dah. Aduh bang, maaf bang, saya tidak mau diskusi dengan orang gelap bang, maaf ya. Bisa buka kamera, kalau nggak bisa buka kamera saya turunkan pak. Mana? Bisa tak? Oke, bisa. Mana mukanya pak? Gelap. Ya udah pak, di bawah dulu tap layarnya dalam kegelapan, tap layarnya ya pak ya. Karena saya mau diskusi dengan bukan radio ya, ingin diskusi dengan orang yang open kamera ya. Kalau bisa mualaf yang baru mualaf kemarin namanya siapa? Demian, bolehlah naik ke sini ya. Yang Demian itu mualaf itu boleh naik ke sini. Saya naikin lagi. Silakan. Halo Pak Adil, Kristen bukan? Kristen bukan? Kristen bukan Pak? Saya Muslim. Oke, silakan bisa buka kamera Pak Adil, silakan. Bagus. Apa ya, buka bahasnya? kameranya Pak. Ya, buka kameranya dulu, baru apa bahasnya kita. Buka dulu kamera. Kameranya dibuka Pak. Buka kameranya, ya, bisa kan? Pencet, terima. Makasih yang udah kasih gift. Terima. Terima. Pencet, oke. Kita bukan nonton radio Pak. Orang lagi mau nonton TikTok Pak. Bukan nonton radio. Kameranya buka Pak, bukan di mute. Kameranya dipencet, oke. Ada gambar kamera di bawah itu tekan. Lalu oke. Pak, kenapa di mute Pak? Oke, Pak. Coba pencet, ada gambar kamera pencet. Apa ada? Belum kameranya pencet. Nggak nampak, belum nampak pencet. Pencet kamera. Kamera ada kayak shooting kamera. Oke. Silakan Pak. Apa yang mau didiskusikan Pak? Silakan. Ya sekarang apa yang mau diskusikan? Nah, saya tanya Bapak naik ke atas tujuannya apa Pak? Saya lihat dari tadi mencela-mencela Islam begini, Islam begitu, ada apa? Saya nggak bilang Islam begini, Islam begitu. Sekarang mau diskusi apa Pak? Ya mau diskusi apa? Ya apa, terserah. Ya. Nih temanya Yesus Isa tuh. Yesus Isa. Oke. Siapa Yesus? Siapa Isa? Ya siapa Yesus, siapa Isa? Sok sangar kali Pak. Sok kayak sangar gitu, kayak orang lagi baru pulang dari Lapo gitu kan. Tidur. Oh, jadi kalau orang baru bangun tidur tuh kayak baru pulang dari Lapo gitu Pak ya. Nah, silakan Pak. Apa yang mau Bapak tanyakan tentang Yesus dengan Isa? Silakan. Saya nggak bertanya. Jadi tujuan Bapak naik apa? Ya, saya mau tahu ada apa. Ya saya juga tidak tahu ada apa Pak. Terakhir kita menyanyi lagu Peter Pan, ada apa dengan? Kenapa? Ya ada apa, mengapa, kenapa? Kenapa? Tadi menanya. Ya langsung to the point saja Pak. Bapak kalau masih ngantuk tidur dulu Pak, lanjut tidur dulu Pak. Kalau Bapak masih ngantuk lanjut tidur, bobok yang manis itu kan. Bicara bahaslah yang enak gitu. Ya ini kita bahas yang enak. Oke, sekarang Mbak, saya tanya Bapak nih. Mengapa Isa tidak disalibkan Pak? Saya nggak tahu kenapa dia disalibkan. Menurut Bapak Yesus disalibkan? Menurut Bapak Isa disalibkan nggak? Ya. Hah? Saya nggak ngurus agama orang. Saya urus untuk saya di sini diskusi Pak. Hah? Apa yang mau didiskusi? Silakan. Ya itu saya tanya, yang mau didiskusikan adalah kenapa Isa tidak disalibkan? Kalau Isa nggak disalibkan, kenapa emangnya? Ya saya tanya kenapa? Ya kenapa? Ya kalau kau tanya kenapa Yesus disalibkan untuk menebus dosa dunia, sekarang kenapa Isa tidak disalibkan? Silakan. Kita hidup di dunia ini, ya hidup di dunia untuk akhirat. Jadi bicaralah. Untuk akhirat. Nah, lakum dinukum aliyadin. Agamamu. Jadi tidak ada hal lain menyudutkan seorang.
Nah, Kamu sekarang saya Islam sepakat ya? dengan lakum dinukum, Islam. Pak. Ya, Pak. Saya sepakat dengan lakum dinukum. Ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah Tapi ketika jangan saling menurut menjatuhkan. Bapak, coba dengar baik-baik biar memahami, Pak ya. Biar Bapak dengar baik-baik dulu. Ya. Berbicara tentang untukmu agamamu yaitu haknya kamu, ya. Saya pun sepakat itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Yesus itu atau Isa itu tidak disalibkan. Sementara di iman saya Isa itu disalibkan karena dia Al-Masih. Nah, Isa Anda Al-Masih atau tidak, Pak? Itu Nabi sama saya. Saya tanya, Isa Anda Al-Masih atau tidak? Itu Nabi sama saya. Iya, saya tahu. Menurut Anda Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi sama saya. Iya, saya pun mengakui dalam konteks Kristus sebagai kristologi, Isa itu adalah Nabi. Karena dia Al-Masih, dia adalah Nabi. Makanya saya tanya, Isa itu adalah Nabi atau tidak? Nabi. Isa itu adalah Al-Masih enggak? Nabi. Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi. Yang saya tanya, Isa itu pilihan Isa itu Al-Masih atau tidak? Nabi dia. Kamu minta. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la quwwata illa billah. Yang kutanyakan ini, Pak. Isa ini Al-Masih atau tidak, Pak? Itu yang kutanyakan, Pak. Bagus, kamu cocok dengan Islam, kamu nggak cocok dengan Kristen atau Protestan. Yang saya tanya, Isa itu Al-Masih atau tidak, Pak? Jawab dulu. Aduh, ini orang, Pak, sebelum adanya Islam, Pak, kekristenan itu sudah menggunakan astagfirullahaladzim, sudah digunakan. Itu sudah ada, Pak, duluan, Pak. Jadi kamu pikir dulu Kristen daripada Islam? Wah, jelas dong, Pak, Kristen duluan ada lah, Pak, jelas, Pak. Jelas duluan Kristen dong, Pak. Oh, itu pertanyaan bagus, Pak. Jelas banget Kristen, Pak. Jelas Kristen duluan, Pak. Kok Bapak mau mengakui bahwa Islam duluan? Kristen, Pak, jelas, Pak. Sekarang gini, Pak. Agamanya Bapak ada di abad keberapa, Pak? Tanya saya. Ya siapa lagi, Pak, yang saya mau tanya? Cuma Bapak. Oh, tanya saya. Kamu tanya abad berapa? Bapak tadi mengatakan masa Kristen duluan. Saya bilang jelas Kristen duluan. Sekarang saya tanya, apakah Kristen duluan atau Islam duluan, Pak? Sekarang saya mau tanya, kamu ini Kristen apa Islam? Lah, saya Kristen dong, Pak. Bukan Nasrani, kan? Ya, ketika saya bukan Nasrani, Pak. Saya Kristen, Pak. Oh, kalau kamu Kristen, ya, dalamilah Kristen kamu dulu. Lah, saya sudah Mbak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik ya. 7.000 orang, dengar baik-baik ya. Pak, dengar baik-baik dulu, Pak. Dengar baik-baik ya. 7.000 orang, dengar baik-baik. Saya orang yang paling bersyukur dengar baik, dengar dulu. Saya pantang, saya mengatakan apa? Ini Bang Erka nih. Pantang mengatakan, saya sudah mengkaji Al-Quran selama 12 tahun. Pantang buat saya, Pak. Tetapi saya begitu bangganya ketika saya mengatakan apa? Saya sudah mengkaji Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya masih terus belajar dan mengkaji Alkitab. Saya bangga di situ, Pak. Saya tidak pernah bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran 12 tahun. Tidak bangga saya, Pak, karena saya bukan Islam, Pak. Tetapi saya begitu bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran, Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya terus masih belajar. Itu saya bangga, Pak. Ya, jadi saya berbeda dengan apologet lain, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Saya tidak bangga mengkaji iman Bapak, tetapi saya begitu bangga ketika saya sudah mengkaji Alkitab saya. Makanya saya tanya kepada Bapak, Isa itu Al-Masih atau tidak? Karena saya ingin membahas kristologi dengan kalian supaya kalian paham. Silakan, jawab. Nabi. Saya bilang, saya tanya dia Al-Masih atau tidak? Nabi. Saya tanya Al-Masih atau tidak, dia bilang Nabi. Isa Anda disebut Al-Masih atau tidak? Isa Al-Masih. Nabi. Oh, memang kayaknya. Oh, palak-palaknya ini kayaknya lagi baru pulang dari Lapo ini. Gak nyambungnya kau, ku tanya apa? Ya, ku bilang gak nyambungnya kau, Pak. Serius, gak nyambung kau, Pak. Kau pun mau ngeras sudah. Gak nyambungnya kau. Kamu gak nyambungnya kau, Pak. Gak nyambung kau, Pak. Serius, Pak. Gak nyambungnya kau. Ku tanya Isa itu Al-Masih atau tidak. Makanya teman-teman, dengar baik-baik. Saya begitu bangga ketika saya mengatakan saya mengkaji Alkitab selama 10 tahun dan sampai sekarang saya masih terus belajar. Saya tidak bangga ketika saya mengatakan saya sudah mengkaji Al-Quran selama bertahun. Gak bangga saya, teman. Malu saya katakan itu. Tapi saya bilang apa? Saya bangga ketika saya sudah belajar Alkitab. Tuh, dengar baik-baik. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang memperdalami isi Alkitabnya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya? Dengar baik-baik. Saya tidak bangga mengkaji kitab kamu. Makanya saya bicaranya fakta tentang Isa disebut Al-Masih. Ketika membahas Isa Al-Masih, itu bukan berarti saya membahas agama kamu. Karena ini membahas secara general. Kenapa dia disebut sebagai Al-Masih? Kalau dia disebut sebagai Al-Masih, kenapa dia tidak mati?
Kenapa dia nggak naik ke surga? Kenapa dia nggak menderita? Bukankah telah dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, bahwa Al-Masih atau Kristus harus menderita, bangkit, dan naik ke surga? Makanya itu yang perlu kita bahas. Ya. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya.
Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam
alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami.
Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wahai Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya."
Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya
kekal abadi, berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang
Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca
membaca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.